Shalom. Kok kayak kurang semangat gitu sih, Sal? Shalom. Shalom. Kurang keras. Kurang. Belum Shalom. menggema nih suaranya. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi, Step, sekali lagi. Shalom. Shalom. Oke. Udah cukup. Apa kabarnya nih? Udah lama, baru udah tiga kali ibadah offline gini ya. Gimana kabarnya semuanya? Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Sukacita nggak hari ini? Nggak dengar, sukacita nggak hari ini? Amin. Oke. Gimana nih hari-hari selama karantina? Kalian ngapain aja? Sibuk ngapain aja? Pasti banyak yang rebahan, pasti gabut gitu kan? Nah, hari ini nih hari Sabtu udah waktunya kita menyediakan waktu untuk memuji menyembah nama Tuhan. Saya yakin kalian yang ada di sini semuanya tuh dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan selalu memberi kita yang terbaik di hidup ini. Kita masih bisa datang beribadah di tempat ini nih semua karena anugerah Tuhan. Oke, jadi kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, walaupun kami harus berjarak, walaupun kami harus menerapkan protokol kesehatan, tapi yang paling penting kami bisa ada di tempat ini, kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Itulah yang paling penting Tuhan. Biarlah kami datang di tempat ini, pulang bawa sukacita, pulang bawa berkat, dan kami semua bisa memuji dan menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, layakan setiap kami untuk datang di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat kalian yang merasakan kebaikan Tuhan untuk hari-hari ini, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya Tuhan. Habis-habisnya kasih dan
kalian sendiri sekarang nyanyikan lagu ini sebagai doa untuk kita semuanya hari ini. Kalian mau dengar suara kalian? Bila kau izinkan sesuatu terjadi dari iman kalian, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini. Kami ada hari ini semua karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah iman percaya kami tetap melandaskannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ampuni segala hal yang membuat hatimu kecewa. Ampuni setiap perbuatan, perkataan, pikiran kami yang menyakiti hatimu, yang menyakiti sesama kami Tuhan. Sehingga sore ini Tuhan kami boleh layak di hadirat Tuhan. Kami boleh layak untuk menaikkan pujian kami. Kami boleh layak untuk mempersembahkan hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sharing oleh kakak-kakak kami yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Bentuk kami ini adalah bejana-bejana-Mu Tuhan. Dalam setiap jatuh bangun dalam hidup kami mau mengiring Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, silakan duduk semuanya. Langsung. Oke, shalom semua. Bosen gak nih Kak Linda lagi? Bosen? Yes, gantian dong. Ya, hari ini kita mau santai aja, tapi santai-santai berfaedah ya. Santai-santai yang bermakna. Sambil tim Rempang mempersiapkan. Karena bakal ada artis Korea sama artis mana ini? BTS. Blitar Tengah Selatan. Ndogret ambek kono kae ya, Serengat. Nah, langsung saja ya. Sudah cukup ini atau masih di Oke. Ini artis ini jarang-jarang ini artisnya. Ini kalau datang ke sini nih harus Kalina kalau bisa di belakang sana loh, Andre. Nah, ini artisnya harus di booking 3 bulan sebelumnya ini ya. Jadi kalian bersyukur. Jadi selama corona itu sudah di booking sebelumnya. Oke. Jaga jarak 1 meter ya. Kita panggil dulu yang pertama. Yang pasti kalian sudah kenal. Kita panggilkan dulu ya, ini dia. Cewek cantik pada zamannya. Dulu idaman para laki-laki pada saat youth. Nggak rebutan malahan. Siapa yang di sini merasa dirinya rebutan? Ya, ada yang nembak dia 2 kali ditolak 7 kali, bayangkan. Saking dia itu fansnya banyak. Ya, saking fansnya banyak, beneran ini nggak bohong. Dan di sini banyak mantannya. Tidak disebutkan, kalian shock. Tapi puji Tuhan sudah berumah tangga tapi masih awet muda. Anaknya di belakang itu ya. Sebentar lagi gabung sama teenager. Itu anaknya atau adiknya itu ya, Meme? Adiknya, ya. Kita panggilkan sama-sama, beri tepuk tangan untuk Celuki. Dia ada di sudut biru. Ya. Oke, yang kedua, ini mic-nya mana ya Mas? Tolong disiapkan juga mic-nya. Yang kedua adalah emang sengaja koyoke. Yang megang mic mana tadi?
Di sana semua? Oke. Terima kasih. Yang kedua adalah seorang rupawan, asik bahasanya rupawan. Dia juga ganteng pada saat mudanya. Enggak lah, dia sama kita jaraknya cuma 3 tahun kok. Kalian berapa toh? 18? 16, oh itu berarti 19 tahun. Baru 3 tahun lalu lulus youth juga. Ya, dia seorang yang luar biasa, yang dari mudanya juga Kak Linda pun pernah satu pelayanan bareng, dia punya semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kak Boim. Sudah ada yang kenal? Sudah ada yang kenal kemarin pelayanan bareng hari Minggu, masa nggak kenal? Dia juga misionaris, sudah ke kampung-kampung dan ke pedalaman-pedalaman, jadi seorang muda yang luar biasa. Oke, jangan tegang, kalian yang tegang maksudnya. Kalian kalau mau ada pertanyaan, silahkan kirim WA-nya ke Mas Agung, nanti Mas Agung sampaikan ke Kak Linda ya. Yang tanya pertanyaannya bagus dapat hadiah, ini nyanyi ya. Selfie maaf ya Sel, belum. Ya. Ya, oke, sekali lagi kita mau sapa dulu ya sama Kak Boim sama Celuki. Shalom Cece. Dredeg. Tepuk tangan dulu buat Celuki dong, dredeg buat Celuki. Oke, shalom Ce. Shalom. Oke, shalom Kak Boim. Shalom. Sebenarnya namanya Boim atau siapa toh Kak? Atau Richard atau siapa gitu, biar tahu lah teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Hizkia Bayu Rediawan. Hizkia Bayu Rediawan. Tepuk tangan dulu buat Kak Hizkia Bayu Rediawan. Panggilannya siapa adik-adik? Adik-adik, siapa? Ready. Kak Ready. Kak Boim ini ciri khasnya dia punya tato di sebelah kanan. Bisa tunjukkan Kak? Nah ini tato. Ya, jangan main-main dulu, preman loh juga. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kalau minggu lalu ada yang ingat tentang apa yang Kak Linda bawakan? Ada yang ingat? New of Me. Tepuk tangan dulu buat yang jawab. Siapa tadi? Randy. Karen, hadiah lagi nanti ya. Dicatat ya Mas Agung. Utangku akeh Mas Agung. Nah, jadi hari Selasa itu tiba-tiba pada saat perjalanan dari Blitar ke Sulorejo City, Kak Linda tuh di tempat kerja itu kayak ada satu pemikiran bahwa oh ini harus continue gitu, dan akhirnya sharing sama Tante Wendy, Tante saya punya ide seperti ini gimana supaya, karena masa transisi menurut Kak Linda ya, jadi kalian udah 3 bulan off untuk ibadah secara bersama-sama, dan ini adalah momen yang baik, kesempatan yang baik, sehingga perlu satu motivasi dalam diri kalian untuk kalian bisa, ayo kita punya semangat lagi, kita punya gairah lagi untuk kita nyembah Tuhan, untuk kita boleh datang kepada Tuhan meskipun dengan kondisi yang baru seperti ini, yang mungkin kalian bakal duduk di kursi yang bukan tipe kalian banget mungkin, atau pakai masker apalagi kan, tapi ini harus yang kalian hadapi. Nah hari ini kita punya 2 narasumber yang luar biasa, yang tetap stay atau tetap mereka tetap apa ya, konsisten di bidang pelayanan anak muda. Dan ini adalah salah satu panggilan sebenarnya, bukan buat kalian tuh mungkin, kalian anak muda harusnya lebih excited dong sama Tuhan. Ya kan, yang tua-tua, maaf ya tua, yang tua-tua aja excited loh sama Tuhan tentang anak muda, apalagi kalian, harusnya kalian lebih, oke? Langsung ya Kak Boim, saya mulai dari Celuki dulu. Ya, ini Cece, saya mau tanyanya dalam bidang teologis ya. Dasar dari kita melayani Tuhan itu apa sih, Ce? Yang bisa masuk ke anak-anak muda ini, kenapa sih kita tuh harus melayani Tuhan? Kalau menurut Celuki, kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena ya memang Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang dijadikan dan dibentuk oleh Tuhan itu harus menjadi kemuliaan Tuhan. Yang artinya bahwa setiap kita, pribadi kita, hidup kita harus bisa memuliakan nama Tuhan. Nah itu dasar Celuki melayani Tuhan. Dimana ketika Celuki melayani Tuhan, berarti itu memuliakan nama Tuhan. Nah seperti itu. Dan juga
dasarnya kita mengikut Kristus itu kan harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Harus serupa dengan Yesus. Bener enggak? Kalian pengen enggak hidup sama seperti Yesus? Teladan kita kan Yesus. Ya toh? Nah, sedangkan dasar Alkitabnya itu Yesus di Matius 20 ayat 28 itu katakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya panggilan kita sama seperti Yesus bahwa kita ada di dunia ini dikasih kesempatan sama Tuhan, ini bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah seperti itu dasar dari saya. Jadi melayani itu enggak harus khusus buat yang aku singers gitu ya, aku tamborin. Tapi kalau yang enggak, aku malu Kak, gitu-gitu gimana aja. Itu emang untuk semua anak youth ya, dasar itu tadi ya, Matius 20. Untuk semua orang sebenarnya, untuk semua orang, enggak cuma untuk anak youth. Cuma hidup kita ini kan dilatih dari kebiasaan. Kalau kita hanya melayani Tuhan, waktu kita nanti tua, wah aku tak muda, foya-foya, tua masuk surga. Ada? Enggak ada. Ketika hidupmu enggak dibiasakan untuk melayani Tuhan, tua pun kamu akan enggak bisa melayani Tuhan. Kecuali orang-orang khusus yang memang mungkin memang punya benar-benar mudanya dia enggak kenal Tuhan ya. Itu khusus. Tapi kalau sudah dari muda aja dia kenal Tuhan, dia enggak mau melayani Tuhan, enggak punya kesadaran untuk itu, tua mau gimana? Wong muda aja enggak pernah punya greget untuk melayani Tuhan kok, kan seperti itu. Nah, jadi intinya bahwa selama ada kesempatan tuh kita harus melayani Tuhan ya. siap. Betul ya Cek ya. Nah kalau dari Kak Boim nih, Kak Boim ini luar biasa banget. Jadi dulu waktu SMA itu dia suka menjemput teman-temannya yang kayak komsel. Zaman dulu komsel itu naik sepeda loh. Kak Boim itu dia ya dia satu-satunya yang punya motor waktu itu. Di komsel Bedogrit. Itu kita ada bagi beberapa komsel. Dia satu-satunya punya motor dan semuanya cuma punya sepeda. Kalau temennya nggak datang, dia jemput sepeda itu sampai jejer 4 gitu loh. Digueret sampai Kak Boim. Sampai segitunya dia excitednya sama Tuhan. Nah hari ini kalian juga mau tanya sama Kak Boim tuh gini, gimana Kak Boim akhirnya bisa memilih untuk oke, aku pelayanan nih sama Tuhan, kayak tenanan gitu. Akhirnya bisa memilih ke titik itu gimana Kak? Makasih Andre. Ya, saya berterima kasih buat kesempatannya. Jujur untuk berdiri di depan orang banyak begini saya tidak terbiasa, tapi sebuah kesempatan saya tidak mungkin lewatkan karena ini sebuah momen di mana saya mungkin dibawa lebih lagi, dibawa next level. Ya, jadi saya sebelumnya tidak mengenal di dunia pelayanan, saya tidak mengenal bagaimana rajin ke gereja pun saya tidak. Latar belakang saya seperti itu. Jadi awal-awal saya dulu pemalu. Saya flashback ya. Jadi saya sekarang malu-maluin ya Kak? Iya, seperti itu. Jadi saya cuma di kamar terus. Kebiasaan saya di kamar. Teman saya waktu itu ada zamannya tape itu. Iya, tape untuk putar itu lagu. Kaset, terus sama gitar. Jadi itu teman saya. Jadi saya tidak berani keluar, saya tidak berani ini gitu. Tapi satu titik di mana saya ada gini, peranan ada orang-orang yang melihat saya dan dia peduli sama saya. Dan dia datangi saya dan dibilang, ayo melayani. Seperti itu. Jadi awal mula saya pelayanan sebenarnya karena diajak. Karena saya dalam artian belum punya pemikiran pribadi untuk ini. Dari awal saya diajak, saya kebiasaan main ya sekuler. Dan tahu kalau sini siapa yang anak-anak band.
Wah, anak-anak band mana lagi? Ada? Rian, Devan. Ya, dulu saya seperti itu awalnya. Dan saya tidak mengerti, terus akhirnya diajak ke tempat ini, saya diajak pelayanan pertama dan kesan pertama waktu saya pelayanan, ya ini tidak perlu ditiru. Kesan saya pertama waktu saya ditegur, saya pasang gitar di sini, saya main salah. Saya ditegur, saya langsung bereskan alat saya pulang. Ngambek. Nah, itu awal saya gitu. Tapi berjalannya waktu, ya saya mengerti bahwa Tuhan itu sudah sangat baik dalam hidup saya dan banyak hal yang Tuhan ubah. Dan dari situ saya mengerti, iya saya harus melayani Tuhan seperti itu. Sampai akhirnya memilih untuk, oke aku melayani Tuhan gitu ya. Iya. Dan Kak Boim tuh gimana sih caranya untuk menumbuhkan motivasi dalam diri itu loh? Maksudnya kan pasti kan dalam pelayanan itu kan kayak ada males, ada bosen, ada satu yang kayak, kok nggak ada yang nganggep aku, ada nggak di masa-masa seperti itu gitu tuh ada nggak? Iya, kalau masa seperti itu ya jujur saya sering alami gitu. Tapi kembali lagi saya begini, saya mengingat kebaikan Tuhan itu lebih besar. Jadi dia rela berkorban untuk saya seperti yang Celuki sampaikan tadi bahwa tujuan kita adalah melayani dan bukan dilayani. Dan dari sisi itu makanya saya ingat kembali kebaikan Tuhan dan saya ingat Tuhan, iya ternyata yang saya lakukan ini masih kecil. Bahwa Tuhan aja rela memberikan nyawanya untuk kita. Kalau kita sendiri hitung-hitungan, kita mau melayani masih males-malesan. Bagaimana? Coba kalau di posisi Tuhan yang males-malesan sama kita, bagaimana kita? Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Jadi memang kembali ke hati ya, Ce ya. Kembali ke kita masing-masing. Nah, kalau menurut Celuki itu loh, kira-kira ada nggak tokoh gitu yang bisa jadi satu inspirasi untuk anak-anak muda ini loh, dalam atau mungkin ayat di dalam Alkitab tentang bagaimana anak muda itu ayo gitu kita harus melayani Tuhan gitu di masa muda mereka biar mereka punya satu pandangan bahwa Alkitab pun mengatakan hal seperti itu gitu. Alkitab mengatakan tentang bagaimana anak muda melayani. Celuki teringat di 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat ngetren banget di anak-anak muda. Karena ini misinya Youth. Tin juga. Ya, Tin juga 1 Timotius 4 ayat 12 ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Alkitab katakan di nas yang kita baca, siapa yang harus jadi teladan? Anda semua ini, anak muda. Padahal yang harus jadi teladan seharusnya siapa Kak? Orang-orang tua toh? Tapi di sini dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya sejak dari muda pun engkau harus berdampak, engkau harus menjadi teladan. Yang artinya engkau juga melayani karena engkau harus memberkati orang lain di dalam keteladanan hidupmu ini. Itu Kak. Supaya bisa tetap gitu loh Jay, supaya tetap bisa, dia tetap stabil, tetap sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak apa yang dihadapi, supaya dia tetap bisa semangat, tetap harus bisa jadi berkat buat orang lain tuh gimana Jay? Ini ya, tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan dimanapun kita ada, di gereja ini maupun di gerejanya di luar sana ataupun di komunitas manapun, pasti akan ada yang namanya tantangan. Apalagi kita kumpul dengan banyak karakter. Ada karakter yang sukanya blak-blakan ngomong, sedangkan ada anak-anak yang dididik dengan bahasa yang lembut, kalem, itu pun akan jadi gap Kak. Bisa menimbulkan satu gesekan. Banyaklah, contohnya seperti tadi katanya Kak Boim, ketika ditegur langsung tuh gitar itu diringkesi sampai Kak Boim, ulang Kak Boim.
Manusiawi ada gesekan seperti itu. Gitu loh. Lah, gimana supaya kita ini tetap stay, tetap kuat di dalam pelayanan? Kesalahan demi kesalahan pasti kita pernah melakukan. Oke, seperti tadi kata Kak Boim, pernah melakukan kesalahan yang tidak boleh ditiru. Tapi kalian lihat kan, saat ini Kak Boim tetap di sini melayani Tuhan. Kalau Celuki untuk menghadapi itu, supaya tetap stay di dalam pelayanan, ya ngatur hati, noto hati, sesuai firman. Dan Celuki mengingat pengorbanan Yesus. Seperti Kak Boim tadi katakan, Yesusmu itu berkorban enggak cuma korban duit, korban tenaga, korban perasaan, enggak loh. Korban apa? Korban nyawa. Kalau kalian ada gesekan di dalam pelayanan, enggak sampai mengorbankan nyawa. Yesus mengorbankan nyawa, dia setia sampai akhir. Nah, kita pun harus seperti itu. Noto hati, noto pikiran, dan mengerti bahwa memang siap masuk di dalam dunia pelayanan, satu dengan yang lainnya pasti ada gesekan. Tetapi kita harus tetap mengaitkan hati, pikiran, menyatukan hati karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Dan bukan untuk kebanggaan diri sendiri, pribadi-pribadi, tetapi kalian ini bersinergi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati orang lain. Nah, seperti itu, Kak. Oke, C, kalau kita lihat ya, mungkin anak muda yang Cece pada saat itu hadapi pada saat zaman dulu kala itu. Kak Boim juga ya? Ya, tapi lebih tua Cece kan maksudnya. Nah, itu kan beda musim, Yes. beda kondisi. Nah, sekarang dengan teman-teman kita yang mungkin lebih ke anak-anak zaman now, Yes. gadget banget ya toh. Itu gimana C? Maksudnya supaya mereka tuh alah wes pokoknya pelayanan ngono lah, sebenarnya aku tak lampiaskan mungkin di gadget atau di media sosial kayak gitu-gitu gimana C? Maksudnya ketika Hadapinya gitu loh, mereka tuh supaya jangan fokusnya ke media sosial atau ke HP, tapi mereka tuh harus tahu bahwa pelayanan itu tuh kita tuh dari hati kita kembali lagi ke Tuhan gitu loh, punya waktu Passion. untuk Tuhan atau ya passion untuk Tuhan tuh gimana gitu, supaya mereka bisa tahu gitu. Kan seringkali mereka cuma ya wes lah kalau nggak pelayanan ritek gitu loh. Oke, gitu loh. oke. Nah ini sulitnya anak-anak zaman now seperti ini. Yang jelas buah-buah Roh Kudus yang paling akhir apa? Ayo Yud. Penguasaan diri kan? Nah, seringkali anak-anak muda saat ini, sekarang ini zaman now ini untuk menguasai diri tidak pegang HP, enggak main, enggak ngegame, itu susah. Susah. Sedangkan sebenarnya Kak, mereka itu bukan enggak mau melayani atau apa mungkin, karena ini tadi dia terlalu kadung sudah ketergantungan dengan gadget yang dia miliki. Sebenarnya di dalam hatinya dia juga kepingin melayani sebenarnya. Cuma karena makanannya jasmani, keinginannya itu lebih setiap hari dia makan sehingga keinginan prioritasnya daging ini terus dia penuhi, sedangkan prioritas makanan rohaninya enggak dikasih makan, ya otomatis mereka akan kalah. Mereka akan menyerah. Ya wes lah, enggak usah pelayanan. Dan itu bahaya ya enggak sih? Itu bahaya banget. Karena itu berarti kita sedang hidup di luar rencana Allah. Tuh. Nah, supaya bisa mengantisipasi C, kalau dia punya waktunya lebih prioritas ke Tuhan tuh gimana C? Ya, kesadaran diri sendiri. Disiplin, memaksa diri, itu kuncinya. Tidak ada orang yang berhasil kalau kebiasaan kita ini tidak dilatih. Karena setiap orang itu pasti punya kebiasaan Kak. Setiap orang pasti punya kebiasaan. Dan kebiasaan ini bisa menjadikan mereka berhasil, tapi kebiasaan juga yang bisa menjadikan mereka seorang pecundang atau orang-orang yang gagal. Jadi kebiasaan ini harus dilatih. Aku mau jadi apa sih? Aku kepinginnya seperti apa sih? Jadi orang baik, jadi orang melayani.
Kalau memang kita sudah punya prinsip tekad untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya kebiasaanmu harus dilatih. Kebiasaan yang seperti apa? Ya kebiasaan yang sesuai dengan firman, kebenaran Tuhan. Waktunya doa-doa, main boleh, boleh, enggak dosa. Tapi ngerti waktu, itu. Oke, kalau Kak Boim nih, Kak Boim ini selama ini pelayanannya itu apa saja sih Kak? Biar bisa jadi inspirasi buat adik-adik semuanya ya kan. Ada yang Kak Linda sudah dari minggu lalu juga sudah apresiasi buat teman-teman yang mau terlibat dalam pelayanan apa itu editing, kamera dan semuanya itu kan juga salah satu bentuk pelayanan. Nah kalau Kak Boim ini bentuk pelayanannya selama ini itu apa aja Kak? Ya, selama ini pelayanan saya selain main musik, saya juga banyak hal sih sebenarnya yang Tuhan percayakan. Sebenarnya latar belakang bukan karena saya pendidikan teologi, pendidikan di musik, di editing dan lainnya, tapi saya hampir mencoba semuanya. Dan itu sebuah anugerah gitu. Dan saat terima kesempatan itu, ya saya sepakat dan saya mau mengambilnya. Gitu. Jadi yang selama ini saya lakukan, karena saya waktu itu perintisan dari sebuah gereja kecil, jadi mau nggak mau semuanya kita harus tangani. Dari yang bersihkan gereja, terus gulung kabel, jadi soundman, belum lagi buat warta, editing, apalagi main musik, ya hampir semualah itu. Jadi itu memaksa diri saya untuk saya harus tetap gini, kembali ke diri saya tetap yang saya pegang ya tentang pengorbanan Tuhan lagi. Dan itu membuat saya gak bisa hitung-hitungan dengan Tuhan. Gitu. Jadi kadang saya kalau lihat ya mohon maaf kalau pelayan atau yang mengerjakan hal sedikit terus hitungan dan lainnya itu kadang saya ya sedih gitu. Bukan berarti saya tidak pernah mengeluh, saya pernah ngalami titik itu, pernah namanya pernah satu kali saya pelayanan di gereja kecil itu, saya baru datang. Kan di sini kebiasaan dulu sebelum kalian latihan, mungkin ada yang ngajar ya musik, itu disuruh ngelap alatnya enggak? Nah, kan kebiasaan dulu waktu di sini ada orang-orang yang ngajari sebelum latihan itu harus ngelap alatnya, bawa ininya dan lainnya, bereskan kabelnya sendiri seperti itu. Ada sebuah kejadian di salah satu gereja awal-awal ini saya merantau gitu, dan di situ pemain musiknya seenaknya nyuruh. Dikira mungkin saya iya orang yang untuk bersih-bersih dan lainnya gitu. Tapi saya belajar begini, ini kan pelayanan, ini kan milik kita bersama. Pernah waktu itu ada sebuah KKR besar mau persiapan dan di situ ada mendatangkan waktu itu kalau tidak salah 21 artis. Waktu datang selesai kumpul semua pada kabur. Wah, saya kaget. Semua pada kabur, terus siapa yang bantu saya? Dan di situ saya belajar. Saya harus bersihkan dari lantai 1 ke lantai 3. Dan di situ saya cuma bilang gini. Saya bilang, Tuhan, saya percaya setiap apa yang saya lakukan Tuhan perhitungkan. Jadi apa yang saya lakukan, saya
selalu mengukur dengan hati saya. Apakah saya melakukannya dengan sungut-sungut ataukah sebuah kesempatan. Jangan kayak sekarang saya lihat di sini luar biasa ya, saya lihat anak-anak muda baru-baru diajar banyak hal, di training ya itu, terus sound system dan lainnya, itu sebuah kesempatan. Tangkap itu. Dan itu cara saya untuk selalu ini. Itu. Jadi setiap pelayanan itu harus bersumber dari hati sih. Kalau pengalaman saya pribadi, karena saya enggak bisa ngikuti pengalamannya orang lain. Jadi itu yang saya ini. Oke, jadi bukan hanya kita, bukan Kak Linda, bukan teman-teman semua yang ngalamin namanya satu nggak enak dalam pelayanan ya. Ternyata Kak Boim pun juga ngalamin dan dia tetap fighting di situ. Dia tetap percaya bahwa apa yang dilakukan itu Tuhan sudah ngatur semuanya. Setuju nggak? Amin. Jadi ini luar biasa banget buat kalian anak muda. Kalian harus ayo kita lebih semangat lagi gitu loh dalam melayani Tuhan. Nah memasuki era new normal ini bentuk pelayanan seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita ini gitu? Nah, memasuki era new normal ini tentunya semuanya berbeda ya. Tapi yang jelas dasar utama kita melayani Tuhan itu satu dengan yang lain tidak sama. Karena Tuhan memberikan kita talenta karunia tidak sama. Jadi tidak bisa KB bareng-bareng youth melayani di bidang musik tok gitu. Tidak seperti itu. Tanyalah, kenalilah potensimu. Jadi aku ini apa ya talentaku. Nah, kalau waktu dulu belum new normal, kita kan melayani di gereja, melayani di komsel, di ibadah-ibadah. Padahal pelayanan itu enggak cuma di gereja. Pelayanan itu dimanapun kalian ada. Karena enggak semua orang bisa melayani di mimbar loh. Kalian yang mungkin suka doa, ya toh, kalian jadi pendoa, itu melayani. Itu bisa untuk di era new normal ini. Kalau pendoa, apapun situasi dan kondisi enggak terpengaruh. Ya toh? Tapi kalau untuk ibadah seperti ini, kalian minta kreatif sama Tuhan. Bisa melalui streaming, kalian buat konten-konten. Ada tuh kan, banyak sekali toh kalian lihat YouTuber-YouTuber. Apa yang mereka konten-kontennya, isi konten-kontennya? Hal-hal makan, ya toh, kongko-kongko, bener enggak? TikTokan, bener enggak? Mereka yang membuat konten-konten yang ecek-ecek, bukan ecek-ecek ya, kreativitas mereka mungkin seperti itu ya. Tapi kalian adalah anak-anak yang diperlengkapi lebih, ya toh? Kalian buatlah yang memberkati Tuhan. Konten-konten kalian yang bisa dilihat anak-anak muda seusia kalian. Kalian bikin YouTube, jadi YouTuber, apalah, ngobrol apalah seperti ini. Tentang kebenaran, gimana hidup anak muda. Yang musik, bikinlah streaming atau YouTuber tentang gimana pujian, berapa menit. Banyak kok, kalau mau dijelaskan satu persatu banyak banget. Karena apa? Tuhan memberi kita pikiran, otak itu sangat luar biasa. Di Kejadian 11 ayat 6 dikatakan mulai dari sekarang apa yang dipikirkan manusia tidak akan ada yang tidak terjadi. Artinya apa? Apa yang Anda pikirkan, rencanakan, itu bisa terjadi. Pikiranmu itu diberkati Tuhan luar biasa. Dikasih kreativitas luar biasa sama Tuhan. Tanya Tuhan, doa. Seperti itu, aku harus gimana, melayaninya seperti apa. Di media sosial, banyak tau kenalan-kenalan yang kamu enggak kenal. Ada yang mungkin orang yang belum kenal Tuhan. Kalian bisa messenger sama mereka, kalian memberkati, hai kenal, salam kenal seperti itu. Kalian bisa menginjil, mengabarkan, itu pelayanan di era-era saat ini. Yang jelas
teknologi ini sangat membantu kita untuk melayani Tuhan. Jadi jangan sia-siakan teknologi yang canggih ini buat untuk melayani Tuhan. Seperti itu, Kak. Oke, sedikit ingat ya C, tentang tantangan pelayanan tadi. Mungkin teman-teman semua di sini punya gesekan sama temen nih. Ya. Entah itu masalah Cowok. percintaan, entah itu masalah sama orang tua, Yo. atau masalah dengan Tuhan gitu. Maksudnya, Ya. Tuhan aku udah kayak gini, kok Tuhan nggak adil kayak Ya. gitu-gitu. Nah, apa sih tips dari Cece untuk yang hari ini mungkin ngalami itu ya di sini? Karena ini saya lihat mata-matanya kayak ada masalah-masalah gitu loh, jadi bisa kasih mereka tips-tips gitu loh, Ce. Ya itu tadi yang seperti Celuki katakan bahwa kalian kemana aja mau kalian ada gesekan terus kalian tidak mau youth, tidak mau ibadah, kalian pindah gereja pun akan tetap menemui hal yang sama, akan menemukan masalah-masalah yang baru. Kita tidak bisa menghindari masalah itu, karena apa? Itu memang ditempatkan Tuhan supaya kita ini terlatih. Tidak jadi anak yang gampangan, tetapi anak-anak yang fight, anak-anak yang tangguh di dalam Tuhan. Mentalmu tangguh, mentalmu kuat, seperti itu. Kembali seperti Kak Boim katakan bahwa tantangan itu tergantung respon kita. Tergantung responmu, sikapmu. Kamu mau merespon yang negatif, aku sudah seperti ini mengeluh, tadi katakan Kak Boim mengeluh, bisa dan sangat memungkinkan. Tetapi kita orang-orang yang luar biasa diciptakan Tuhan, kita beda, punya mental. Kita melihat dari sisi yang berbeda, bahwa tantangan itu merupakan kesempatan. Kalau orang lain nggak mau melakukan tugas sepertinya, tugas kok aku tugas kok dilimpahin di aku aku sudah capek, kesel, seratau dihargai. Nah seperti itu. Kamu boleh mengambil itu jadi sebuah halangan buat kamu untuk melayani Tuhan atau kesempatan. Diubah jadi positif. Oh, kalau orang lain tidak mau melayani, ini kesempatanku untuk melayani Tuhan lebih. Kenapa? Karena aku benar-benar mencintai Tuhan. Aku pengen menyukakan hati Tuhan tanpa harus dipandang orang, tanpa harus diapresiasi orang. Perasaan-perasaan itu pasti ada, Kak, karena kita manusiawi. Tetapi bagaimana kembali lagi ini dinaikkan, turunkan pikiran kita, hati kita, supaya benar kita kadang ada kalanya kita jatuh, tetapi enggak sampai tergeletak. Kita bangkit lagi. Nanti ada lagi agak grek, jengkel, nanti tapi bangkit lagi. Oleh sebab itu perlu adanya pengajaran firman yang masuk di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Firman itu menguatkan setiap kita, menegur setiap kita. Itu Kak. Wow, tepuk tangan dulu dong semuanya. Coba bilang kanan kirinya, kamu luar biasa loh. Kanan kiri ya, terus habis itu belakang depannya. Coba. Oke, Kak Linda kasih waktu 2 menit dulu sambil kita santai sejenak. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung kepada 2 narasumber kita ini. Ada? Sudah ada yang WA? Belum. Oh wow, tepuk tangan dong. Ada yang mau tanya dia mungkin? Dia tanya, Oh enggak. JDR? Ada? Pas? Col? Oke, sekarang ke Kak Boim sambil bertanya lagi, mungkin ada yang bertanyakan, silakan WA ke Kak Agung ya. Kak Boim nih, kalau tadi kan dalam tantangan, kalau kesukaannya apa sih Kak Boim melayani Tuhan itu apa? Kebanggaannya bisa melayani Tuhan itu apa? Supaya juga bisa jadi motivasi buat adik-adik semuanya. Iya, sebenarnya saat saya melayani adalah sebuah anugerah. Karena bagaimanapun juga saya ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi kalau mungkin
dalam cara orang pelayanan kan berbeda. Mungkin kalau saya punya prinsip gini, mungkin kalau orang lain dengan gampangnya bermain musik, dengan gampangnya apa ya, ngedit dengan ini. Ini pengalaman saya kadang sampai tidak tidur. Pernah saya kembali kesaksian ya. Jadi pernah saya disuruh pemimpin saya waktu itu, kamu ngedit video, hari Minggu harus ada. Dan waktu itu saya belum pernah tahu namanya ngedit video. Ini sebuah kesaksian, saya minta tolong orang. Saya minta tolong orang waktu itu karena saya punya pemimpin ya luar biasa apa ya, A. Kalau misalkan dia suruh jam 1 malam ya harus jam 1 malam dikerjakan. Dan waktu itu saya nyuruh orang, siapa yang bisa ngedit video. Dan saya panggil lah ada orang yang dari ini, waktu dipanggil rumah saya kan jauh itu. Jadi malam sampai di rumah, tiap kali mau mengerjakan, dia selalu sakit perutnya. Saya tidak mengerti, ya ini pengalaman saya pribadi. Dan itu mengubah saya untuk lebih sungguh-sungguh melayani. Tiap kali dia di depan komputer, dia langsung sakit perutnya, dia ke toilet. Sehat lagi, kembali lagi di depan komputer lagi, dia sakit lagi. Dan itu sampai berjam-jam saya cuma nunggu dia bolak-balik toilet. Akhirnya jam 3 pagi saya capek nungguin dia. Akhirnya sudah Pak, saya antar saja pulang. Saya baru keluar dari kompleks saya, baru saya antar, sehat. Dan di situ saya ngerti, kadang cara Tuhan untuk membawa saya, ya seolah-olah memaksa, tapi sebenarnya itu baik buat saya. Dan detik itu saya langsung bisa ngedit. Dan karena ada kesempatan. Dan saya tidak mau melewatkannya. Karena saya pegang begini, kalau orang lain tidak mau mengambilnya, saya akan ambil. Itu tidak tahu orang mau bilang apa. Kalau memang itu dan seperti ini, sebuah ibadah itu kan sebuah kepentingan bersama. Bukan tentang kita, tentang ini. Sebenarnya tentang Tuhan, terus tentang bersama. Jadi bukan, ya anggaplah ini seperti milik kalian sendiri gitu. Jadi saat kita terima hal itu, ada sebuah rasa syukur. Tuhan terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan, saya sudah diberikan hal itu. Begitu. Sekarang Kak Boim untuk di era new normal, kalau sudah versinya Celuki, sekarang versinya Kak Boim nih, gimana untuk bisa kasih motivasi ke teman-teman di era new normal ini, dalam mereka nih pelayanannya seperti apa gitu. Ya, di era new normal ini menurut saya pribadi ya ini dilema sih. Karena banyak hal yang harus, kalau saya secara pribadi saya harus disiplin banyak hal. Dalam diri saya harus banyak disiplin karena dengan keadaan yang berbeda, ini kan sebuah zona yang baru. Dan seperti dikatakan tadi bahwa kalian harus kenali potensi. Karena saat kalian mengenali diri kalian sendiri, itu akan powerful. Makanya kenapa orang yang minder, saya ini dulu seperti itu, enggak berani sekali. Itu. Orang yang seperti itu, dia enggak akan bisa jadi apa-apa. Dia enggak akan bisa berdampak. Sebenarnya kita kan harusnya berbuah dimanapun. Jadi ya kembali lagi, pelayanan bukan hanya di gereja, lingkup gereja, tetapi di sekolah kalian. Itu pelayanan. Dengan kalian WA teman kalian perhatian, seperti itu. Kadang gini, sentuhan-sentuhan kecil itu bisa mengubahkan. Ya, saya
ngomong seperti ini karena saya ngalami. Saya pernah ketemu orang yang apa ya, keras. Dan saya bingung, semakin saya kerasi semakin keras. Seperti apa? Dan di titik itu apa yang saya lakukan? Tiba-tiba kayak Roh Kudus bilang, waktu itu ada kayak sebuah doa, persekutuan ada sebuah doa begitu, kan ada pembasuhan kaki. Dan di dalam pikiran saya ini yang harus saya basuh orang yang tua, orang yang berjalan sama kita. Tapi tiba-tiba mata saya tertuju satu anak yang sangat keras. Tiba-tiba aku di sini, yang itu. Saya bilang, loh, kenapa yang itu? Gitu. Tapi semenjak itu saya ngerti, cara saya melayani berubah, cara saya memimpin berubah. Dulu saya memimpin dengan sebuah kekerasan. Kalau enggak beres, latihannya salah, enggak pulang. Saya ngalami itu. Orang yang tua, ya dalam artian ya umurnya di atas saya enggak boleh pulang. Sampai seperti itu saya. Gitu. Tapi itu saya berubah, saya mengerti. Tidak semuanya sama. Si A, si B, si C, si D gitu. Jadi kembali lagi ke yang itu tadi. Jadi menghadapi hari-hari ini ya, saya banyak mendisiplin diri saya, hati saya, kenali siapa diri. Kalau kita kenal bahwa Tuhan mengasihi kalian, Tuhan mengasihi kita, maka itu akan powerful menghadapi hari-hari ini. Karena kalau kita sudah loyo, kita dapat goncangan sedikit, ya kayak tadi di pelayanan pasti banyak goncangannya. Kalau kalian tidak mengerti siapa diri kalian, itu repot. Yang penting apa? Sebenarnya pengenalan pribadi akan Tuhan. Saat kalian disentuh Tuhan, disentuh rohnya, pasti akan ada perubahan. Dan itu saya lihat di beberapa tempat, termasuk saya sendiri. Gitu. Jadi siapa di sini yang rindu kenal Tuhan lebih lagi? Siapa yang rindu? Dan itu sebenarnya minta kerinduan yang dalam. Supaya apa? Setiap langkah kalian itu kalian akan gampang gitu. Seperti saya pernah beberapa pengalaman saya, kayak Tuhan ajari begini. Kan ada dulu perjamuan yang ada ayatnya. Sampai seperti itu diingatkan begini. Tiap hari itu saya catat di HP saya. Hari ini seperti ini firman-Nya. Hari ini saya menghidupi ini, besok saya menghidupi ini. Sampai seperti itu. Itu yang dikatakan apa? Firman itu adalah seperti pelita. Kalau kita kita tidak ada lampu begini, kita tidak bisa melihat, nabrak terus. Tapi kalau kalian ada lampu di depan kalian, walaupun kanan kiri gelap, kalian tetap bisa jalan. Ya, itu. Oke, tepuk tangan buat Kak Boim dong. Yang terakhir nih, Celuki. Motivasinya juga untuk adik-adik kita yang dari teenager nih kan, juga bakal masuk ke youth, dan juga ada beberapa teman-teman youth yang kelas 3 juga akan meninggalkan youth. Kira-kira apa wejangannya sebagai mamak di sini ya? Mak-mak di sini. Mama. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke. Pertanyaan dulu ya. Biasanya wejangannya kan terakhir, Kak. Oh iya. Enek pertanyaan iki. Bagaimana cara tahu? Ya. Bagaimana cara mengenali potensi diri? Oke. Mungkin yang pertama Cece, yang kedua Kak Boim ya, mengenali potensi. Cece, bagaimana kita bisa tahu panggilan kita dalam pelayanan? Kalau menurut pengalaman pribadi Celuki ya Kak, di mana ketika saya melakukan itu, saya bisa hidup. Jadi ketika kita melakukannya itu, kita enjoy, kita bisa ini loh, ada passionnya di sini nih loh. Jadi ada semangat, ada suatu hal yang menggairahkan itu loh. Makanya tadi dikatakan Kak Boim, kenali potensimu, ketika kamu mengenali potensimu, kamu akan tepat berdiri. Kalau
tak terjemahkan seperti itu. Ketika kalian ini kenal potensi kalian, talenta kalian, kalian akan berdiri di tempat yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, kalau Celuki mengenali potensinya Celuki, ya apa yang tak sukai. Jadi apa yang bisa membuat aku tuh hidup gitu loh. Bergairah itu apa? Ketika kita melakukan hal yang menggairahkan kita tantangan apapun, rintangan apapun ya tabrak aja terus, tetap dilalui. Nah seperti itu. Skillnya pasti adalah, setiap kita berbeda-beda. Itu kalau dari Celuki pengalaman seperti itu. Kalau dari Kak Boim, enggak tahu lagi. Cara mengenali potensi. Cara mengenali potensi. Kalau saya secara pribadi gini, mencoba kalau saya. Karena saya tipe apa ya, suka penasaran. Jadi ada pelatihan A, saya ikut. Pelatihan B saya ikut. Jadi ada, dan dari situ kita bisa lihat di mana, sama seperti Celuki tadi, kuatnya di bagian mana. Gitu. Misalkan suaranya fals, disuruh nyanyi ya tetap akan itu. Mungkin bagiannya tempat lain, seperti itu. Kayak Celuki juga dulu singer ya, Ce ya. Mau Fales banget. Iya, karena sudah tahu potensi kan situ, akhirnya Akhirnya mundur alon-alon karena semua dicoba. Saya juga suka mencoba Kak Boim. Jadi di mana ditempatkan, saya pernah juga singer, tapi begitu saya singer semuanya kena urapan Tuhan. Itulah. Makanya saya sadar diri tempat saya bukan di situ. Nah, itu. Pengkhotbah ternyata ya. Pengkhotbah? Ya Ya. enggak tahu. Ya, cukup tim pertanyaan. Ya, makasih Johar. Belum cukup untuk Kak Boim tadi. Mungkin ada yang ditambahkan Kak Boim? Tadi mungkin belum karena kepotong. Oh gitu, ya mungkin ada ditambahkan. Sebenarnya juga tidak lepas sih dari pemimpin, tidak lepas dari mentor. Jadi saya dulu dibimbing oleh Celuki. Jadi itu tidak lepas dari pembimbing. Jadi berterima kasihlah pada pembimbing. Nah itu penting. Dan saya lihat kesaksian lagi kembali. Ya, jadi saya lihat bahwa pengorbanannya siapa? Celuki, rumahnya itu ujung sana, daerah. Ya, saya harus ke utara. Tapi yang Celuki lakukan apa? Dia rela menjemput saya. Kadang dalam artian, sorry saya buka di sini, makan, Celuki kumpulkan uang. Dan untuk traktir saya, sampai segitunya. Gitu. Jadi apa? Saya tidak bisa lupa hal seperti itu. Jadi saat apa ya? Mungkin sudah dibawa naik, kalian sudah levelnya sudah di atas. Apakah hati kalian ini masih menghargai enggak orang-orang yang pernah andil di hidup kalian? Itu. Sebenarnya kalian bisa sampai level ini, seperti Rian sampai level ini, ada orang-orang yang di atasnya dia memberikan bahunya ini untuk Rian. Itu. Jadi selain dari diri kita yang ini tadi coba dan lainnya, sebenarnya dari otoritas itu juga penting. Karena saya bisa seperti ini, kayak model-model saya seperti ini, kalau enggak ditendang saya tidak akan lari. Gitu. Jadi memang ada yang penanganan yang seperti itu sih. Iya, di sini ada pembina Kak. Di sini ada pembinanya, jadi memang harus banyak sharing ya sama pembinanya ya. Ya kan Kak Boim? Harus sharing, harus curhat, ya. Gitu. Oke, terakhir tadi C, ini benar terakhir ya. Karena sudah kurang 1 menit. Cece untuk memberikan wejangan tadi sebagai mak-mak. Dan ternyata adalah ibu segala masa. Kak Boim ini di atas saya lagi terus kalian. Berarti kan emang soalnya kebetulan Kak, saya ini sejak di gereja Terate dulu sudah ikut Om Heru seperti itu. Jadi mungkin yang sejak dari sana seperti Kak Boim ini ya kenal lah, kita pernah bareng-bareng untuk melayani Tuhan, nah seperti itu. Ya ini kesempatan, apapun lah kesempatan yang Tuhan berikan kita lakukan, do the best. Karena tidak akan ada yang sia-sia untuk apa yang kita lakukan, nah seperti itu. Nah
Terakhir untuk wejangan bagi kalian yang mau lulus SMA. Sudah lulus ya, Kak? Lulus SMA ya, lulus SMA. Kelulusan corona gitu. Itu kalian otomatis kan akan lebih menjadi orang yang lebih dewasa, banyak tantangan. Nah, seperti itu. Kalian di luar sana akan ketemu banyak orang yang lebih lagi banyak menjengkelkan, juga banyak yang memberkati kalian. Nah, apapun lah yang kalian lakukan yang terbaik seperti yang Celuki tadi katakan, dan jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam segala tingkah lakumu, di dalam segala kehidupanmu, jangan pernah. Di saat kamu down, di saat kamu sedang naik terbang tinggi, jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika kalian nanti mengalami banyak rintangan dan kalian down, kalian tinggalkan Tuhan, kalian akan lebih lagi terpuruk. Itu yang pernah saya alami. Dan untuk bangkit, kalau sudah terpuruknya nemen, sungguh-sungguh terpuruk, itu sangat sulit. Untung Celuki ini juga punya mentor-mentor rohani, punya orang-orang di sekeliling Celuki seperti Kak Boim tadi juga punya mentor dan seperti itu, yang memperhatikan, yang mau menolong, yang mau menerima. Nah, keuntungannya di situ. Nah, kalian dekat-dekatlah dengan orang-orang yang kalian percayai, yang secara rohani ya. Jangan terus nanti di luar sana kalian bergaul, komunikasi dengan teman-teman yang membawa kalian untuk jauh sama Tuhan. Nah, seperti itu. Jangan lupakan pengajaran-pengajaran yang pernah Tante Weni kasih, juga pembicara-pembicara di sini, teman-teman yang menguatkan kalian, kakak-kakak pembina, siapapun. Jangan pernah melupakan apa yang pernah kalian terima di sini, karena itu bekal buat kalian di luar sana. Oke, dan jangan terakhir untuk anak-anakku teenager yang naik youth, lulus SMP, selamat buat kalian. Juga tadi yang lulus SMA juga selamat buat kalian. Nah, untuk kalian, apa yang sudah kalian lakukan di teenager, semangat kalian seperti Rian, semuanya, angkatan ini angkatan yang luar biasa, angkatan yang spirit itu membara, menyala-nyala. Nah, seperti itu, semangat banget, kreatif banget, tetap pertahankan, bahkan lebih, lakukan yang lebih di youth ini. Bagaimana komunitas yang baru di youth ini kalian melayani secara sungguh-sungguh, berinteraksi dengan kakak-kakak yang lain, seperti itu. Minimalkan untuk GC-an. Jadi ketika GC-an, kamu harus jangan langsung up emosimu, tetapi di cooling down dulu, berpikir, berdoa dulu. Dan itu yang akan menyatukan kalian dengan kakak-kakak youth yang ada di sini, sehingga pekerjaan Tuhan di youth ini akan semakin lebih lagi untuk berhasil gitu. Dan harus tunduk sama otoritas, sama Tante Weni, ada Kak Agung, juga kakak-kakak yang lainnya. Oke, tetap semangat. Yuk saya bilang semangat. Oke, tepuk tangan buat dua narasumber kita yang luar biasa. Siapa yang diberkati malam ini? Siapa yang semangat untuk melayani Tuhan? Oke, tos jarak jauh sama teman kalian. Oke, kita akan menutup ruangan kita hari ini, ruangan talk show kita hari ini, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak molor sedikit ya Tante. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, suatu kesempatan yang baik untuk kami boleh mendengarkan dua narasumber kami yang sangat luar biasa dalam pengalaman hidup mereka, sehingga boleh memotivasi kami untuk kami boleh semakin giat dalam mengikuti Tuhan,
apapun bentuk pelayanan kami hari ini, kami mau serahkan kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin. Yuk semua berdiri yuk. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari pelayan-pelayan Tuhan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yang mau punya komitmen yang baru di hadapan Tuhan, mari sungguh-sungguh angkat hatimu. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari yang mau punya komitmen di hadapan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan, kesembuhan, terjadi di, katakan pemulihan, oh, terjadi di sini. Kasih-Mu mengampuni, Kasih-Mu menyembuhkan, Kasih-Mu membalut luka, Kasih-Mu menyemangatkan kami, Kasih-Mu membaharui kami, Kasih-Mu menguatkan kami, Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, mengurapiku. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Yesus. Biar malam ini yang mulai mundur dari pelayanan Kau bangkitkan Tuhan. Biar malam ini yang mulai di titik kemalasan Tuhan Kau bangkitkan semangat mereka. Yang malam ini mereka di titik satu keunduran Tuhan, mari Kau kuatkan mereka Tuhan. Hirabaya rabaya 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 rasikira rabaya 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 rabo. Jangan setiapkan Tuhan. Kasih-Mu, Hidupkan kembali setiap roh kami yang padam Tuhan. Biar mata kami hanya memandang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Ini setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan.
Kami merendahkan hati, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kelalaian kami Bapa. Ampuni Tuhan, kami terlalu banyak menyia-nyiakan waktu ini Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan. Allah Roh Kudus, kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu Allah Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap jalan-jalan kami Tuhan. Tantangan, rintangan apapun bisa kami hadapi bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Allah Roh Kuduslah yang akan menjamah setiap hati kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat pada zaman ini Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan mampu mengenali potensi kami. Biarlah setiap kami Tuhan mampu mengenali juga isi hati-Mu. Apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu di masa muda kami ini Tuhan. Kami mau serahkan masa muda ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menjadi teladan Tuhan di dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, di dalam kasih kami, di dalam kesetiaan, di dalam kesucian Tuhan. Namun satu hal Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu ada di hidup kami. Pegang kami dengan tangan kanan-Mu dan beri setiap kami kemenangan. Dan kami akan menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat sharing kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah berhenti ini Tuhan. Tetapi Allah Roh Kudus yang terus memberikan rema demi rema buat anak-anak muda-Mu di tempat ini. Menjadi anak-anak muda yang kuat, yang berkarakter, yang menjadi teladan. Meskipun mereka muda, mereka tidak akan dianggap rendah. Karena mereka akan menjadi teladan dan berdampak dimanapun Engkau telah tempatkan mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberi kekuatan mereka. Terlebih daripada itu Tuhan, berkati pertumbuhan iman mereka, pengenalan akan Engkau Tuhan, berkati Tuhan. Sehingga kemanapun anak-anak ini Tuhan, mereka akan Engkau tempatkan, mungkin di luar pulau, di luar kota, ataupun ada di tengah-tengah kami, tetap melayani di sini. Tetap Tuhan, kami serahkan anak-anak muda-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba tahu Tuhan banyak rintangan, tantangan di zaman ini Tuhan buat anak-anak muda. Tetapi biarkan Tuhan belas kasih-Mu buat setiap mereka. Perkenanan-Mu buat setiap mereka Tuhan. Mereka sanggup, mereka mampu menghadapi tantangan zaman ini Tuhan. Bersama dengan Yesus mereka bisa. Bersama dengan Yesus mereka meraih keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak muda ini ke dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan kami tolak setiap virus, bakteri, sakit, penyakit apapun Tuhan yang tidak akan dapat menjamah tubuh jiwa roh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri sharing kami Tuhan, kami akhiri ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.